Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fatmawati Abjul, biasa dipanggil Ibu Wati. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Ada yang bisa memimpin doa pada hari ini? Ya, coba untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa pada hari ini. Nah, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah berani memimpin doa pada hari ini. Nah, setelah itu, Ibu mau ambil absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, bagus, hadir semua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan manfaat menjaga kebersihan lingkungan dengan tepat. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengetahui hubungan keberadaan makhluk hidup dengan keseimbangan lingkungan dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang sudah diperoleh dengan baik. Peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan menjaga lingkungan sebagai bentuk kewajiban warga masyarakat dengan tepat setelah membaca. Dan peserta didik mampu mengelompokkan kalimat tanya dengan baik dan sesuai objek. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, adik-adik itu suka belajar di tempat yang bersih atau di tempat yang kotor? Ya, benar. Kita itu harus belajar di tempat yang bersih. Mengapa? Karena agar pembelajaran kita itu dapat berjalan dengan baik dan kita juga dapat dan kondisi di dalam kelas itu juga dapat kita merasa nyaman. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tema kita pada hari ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 yaitu jaga lingkungan sekitar pada pembelajaran 1. Setelah itu, coba adik-adik buka halaman 120. Di situ terdapat gambar di mana siswa melakukan kegiatan kebersihan di sekolah. Ada siswa yang memotong rumput, yang menyiram tanaman, menyapu halaman, dan membuang sampah ke tempat sampah. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, setelah membaca informasi di atas, apakah manfaat melakukan kegiatan kebersihan di sekolah? Manfaat kegiatan, ada yang tahu anak-anak? Manfaat kegiatan kebersihan di sekolah itu agar kita terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi lebih sejuk, nyaman, bebas dari polusi udara. Nah, oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan sekolahmu. Lingkungan sekolah yang bersih dapat menciptakan suasana yang nyaman. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Di sini terdapat gambar rantai makanan. Di rantai makanan ini, pada gambar ini, kamu melihat hubungan antara bunga, kupu-kupu, katak, ular, dan burung elang. Kupu-kupu memperoleh makanan itu dari nektar bunga. Katak memakan kupu-kupu, ular memakan katak, dan ular dimakan oleh burung elang. Nah, ilustrasi tersebut menggambarkan keadaan lingkungan yang seimbang. Bayangkan jika bunga tidak ada. Apakah kupu-kupu mendapatkan makanan? Jika tidak ada kupu-kupu, bukankah sumber makanan bagi katak akan berkurang? Jika terjadi kondisi seperti itu, apakah lingkungan berada dalam keadaan seimbang?
Nah, sekarang kalian diskusikan bersama temanmu dan untuk hubungan antara makhluk hidup di lingkungan itu sungguh kompleks. Makhluk hidup salah satu menjadi hubungan dengan banyak makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, di dalam lingkungan atau ekosistem tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan. Nah, perhatikan halaman 122. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 4-5 kelompok. Yaitu kalian akan mengerjakan tabel yang dimana kondisi makhluk hidup dan dampaknya di lingkungannya. Pada kegiatan kali ini, kalian akan mencoba menemukan dampak ketika makhluk hidup di suatu lingkungan berubah, baik bertambah, berkurang, maupun punah, sebagai sebuah model. Dan silahkan amati jaring-jaring makanan berikut ini, seperti pada tabel seperti ini. Nah, nanti insya Allah ini kalian kerjakan, terserah mau mau menggunakan aplikasi apapun, WhatsApp atau Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya. Setelah kalian melakukan serangkaian kegiatan, benarkah kegiatan bersih sekolah atau gotong royong, kerja bakti penting bagi lingkungan? Benarkah keseimbangan lingkungan dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup di dalamnya? Silahkan jelaskan. Dan insya Allah itu tugas dikumpul dan diantar di sekolah. Dan untuk berdasarkan kegiatan di atas, kamu telah mengetahui bagaimana cara menjaga kelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar, sehingga keseimbangan lingkungan akan tetap terjaga. Salah satu upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekitar yaitu dapat kamu lakukan seperti kegiatan berikut bersama anggota keluargamu. Dan silakan kalian lakukan kegiatan menanam tanaman di lingkungan rumah. Kamu dapat menanam tanaman di rumah, di kebun, dan merawat tanaman dan disirami setiap hari, diberi pupuk agar tanaman tersebut tumbuh subur. Dan selanjutnya kalian amati pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan dibuat laporan secara tertulis. Dan ada yang bisa ditanyakan atau masih ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Ya, sudah tidak ada. Sekarang pada tabel 3.2.1 ini itu terdapat daftar pertanyaan tentang lingkungan, terganggunya keseimbangan lingkungan. Di sini ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Contohnya itu misalnya kata tanya apa yang telah kamu amati, apa saja yang dapat menyebabkan terganggunya lingkungan hidup, dan begitu seterusnya. Oke anak-anak, menjaga keseimbangan alam merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Menjaga keseimbangan alam bisa dilakukan dengan mengendalikan diri dalam melaksanakan hak atas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Di sini terdapat cerita atau bacaan pada halaman 125 tentang akibat menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Silakan kalian amati. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan akibat menentukan hak tanpa melaksanakan kewajiban, kamu dapat mengetahui bahwa melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan sekitar sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan alam. Kewajiban terhadap lingkungan alam dapat dilakukan antara lain yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga dan melindungi kelestarian hutan, serta melakukan penghijauan kembali. Nah, silahkan kalian diskusi dengan temanmu untuk kegiatan penebangan liar dan pembakaran hutan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Itu terdapat pada halaman 127, contoh penulisan hasil diskusi ini. Nah, untuk anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih yang sudah berani menyimpulkan materi kita pada hari ini. Setelah itu, ada yang bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini? Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.